Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nevo Satikal Kalimantan Barat Pontianak. Jadi gua mau balas ya. Jadi di sini si Michael itu kan pecundang ya. Jadi dia nggak bakal mau tuh video callan sama gua, apalagi live streaming berdua sama gua. Nah, dia ada bikin video short. Mungkin itu bukan mungkin itu pasti untuk menjelaskan tentang video saya tadi malam, pembongkaran unitnya. Oke. Di sini kita lihat videonya dulu kawan-kawan. Si anjing lagi ngomong ya, lagi gonggong. Kalian lihat cara dia gonggong itu kayak tai memang. Oke, ini saya lagi on project ya. Ini High Kappa 5.1. Ini metal nih, metal polymer. Tuh ya. Ini slide-nya metal, Mac-nya polymer, body campuran polymer juga. Terus tadi sempat ada yang sharing juga, Bang, kenapa karet chamber kok dilem gitu? Ya harus dilem, Pak. Kalau karet chamber nggak dilem, menurut saya ya, itu bocor nanti. Jadi bocor sesungguhnya itu sebenarnya di karet chamber. Nah, jadi dulu sempat saya pernah mau jelasin ke teman-teman, bocor di mainan spring itu yang sesungguhnya apa sih? Bocor di mainan spring itu yang sesungguhnya itu di chamber nih, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ngupgrade sampai bocor di chamber, itu hasilnya lebih parah dropnya. Jadi di sini standar tuning-nya 200 plus plus. Jadi nggak boleh di bawah 200 menggunakan BB 0,12 gram. Jadi kalau misalkan di ukuran FPS gitu menggunakan chrono itu buat standar tuning saya, itu sudah pasti Dusinomi tembus, teman-teman. Jadi nggak mungkin nggak masuk kalau sudah di atas 200 Dusinomi ya, menggunakan BB 0,12 gram. Jadi itu sudah setelan saya. Jadi chamber di lem tujuannya biar nggak bocor. Oke, memang itu harus dilem ya, harus dilem. Jadi biar dia kokoh di sini, teman-teman. Oke, terus jadi intinya semua itu ada setelannya masing-masing ya. Jadi bebas. Jadi ibarat penjual makanan A memiliki resep yang demikian, yang B juga ada resep demikian juga. Jadi itu masing-masing hak dari penjual. Jadi mau buyer beli dimanapun silakan, lebih cocok di mana silakan. Itu pilihan buyer. Jadi sama sekali nggak ada paksaan. Tinggal teman-teman dianalisa saja intinya ya. Jadi ini semua udah pure setelan saya, sudah eksperimen saya dari awal saya rilis mainan spring ya. Jadi semua ada alasannya, kenapa saya pakai ini, terus kenapa saya begini, begitu, semua ada alasannya. Teman-teman bisa langsung nonton video-video saya aja. Pernah saya bahas juga kok mengenai karet ini, ya ada. Itu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya, lupa. Terus, bodinya kuat nggak, Bang? Kuat, kuat, asal pemakaian bener. Kalau memang sengaja dipatahin ya patah, teman-teman. Semua begitu, teman-teman punya motor pun kalau memang sengaja dipatahin ya patah gitu. Jadi semua tergantung pemakaian. Oke ya, ini nanti mungkin kita kirim besok ya. Ini lagi proses, belum finishing nih semuanya. Oke, terima kasih buat yang mau order langsung WA 0896914868. Buat teman-teman yang baru bergabung silakan nih tonton aja semua channel saya dari awal saya rilis mainan ini. Jadi biar teman-teman juga dapat edukasi dan dapat ilmu juga gitu. Oh, begini mainan spring. Oh, begini eksperimen dari saya gitu ya. Jadi bisa di tonton track record kita. Terima kasih. Salam satu laras. Pertama yang gua bahas masalah kebocoran sesungguhnya itu di karet chamber. Kenapa alasan dia kenapa karet chamber itu harus dilem? Di sini saya akan menjelaskan bukan pakai bacot, bukan pakai gonggong kayak anjing kelaparan ya. Oke. Oh, Michael, nih kebocoran yang sesungguhnya itu di otak lu ya, di otak lu. Jadi otak lu itu ada saluran ke mulut. Nah, itu mulut lu sekalian salurannya ke pantat, ke lubang pantat. Jadi saat pantat lu mau kentut, keluarlah dari saluran mulut lu gitu. Ya. Jadi dua saluran, ini otak. Otak ada saluran ke mulut, terus ada saluran lagi ke pantat. Nah, itu nyambung tuh. Jadi saat lu mau kentut ya, pas mulut lu ngebacot, nah keluar tuh sekalian kentutnya, angin kentutnya. Nah, itu dia hasilnya, itu tadi barusan. Jadi itu antara gonggong dengan kentut itu sama, itu barengan keluarnya. Kebocoran yang sesungguhnya itu bukan di karet chamber ya kawan-kawan. Memang karet chamber bisa menyebabkan kebocoran jika disetting dengan tidak benar ya. Karet chamber juga bisa rusak jika disetting dengan tidak benar. Kenapa karet chamber itu tidak boleh dilem? Kalau karet chamber dilem mati, otomatis saat si karet chamber dalam masa expired ya, ada kerusakan atau ada kebocoran tidak bisa diperbaiki. Sedangkan hasil tuning yang paling baik itu adalah saat ada kebocoran atau butuh maintain atau perawatan, itu bisa diperbaiki kawan-kawan. Tidak diganti. Ya, itu tuning yang sebenarnya. Jadi kalau kalian mau tahu tuning yang sebenarnya seperti apa, tuning yang sebenarnya itu bisa di-maintain. Sama juga dengan motor, oke? Motor, kalau kita motor atau mobil, pasti kalau kita mau servis, cuci karburator misalnya, ganti gear, sebagainya. Ini misalnya kalau karburator, kita pakai lem mati semuanya, begitu dia ada kotor apa segala harus dibersihkan, harus diganti baru gara-gara dilem mati semua. Goblok nggak tuh? Goblok kan? Ya memang si Michael memang goblok karena dia nggak tahu kerja, dia nggak tahu, dia tidak tahu sama sekali kerja tuner itu apa, tuning itu apa ya.
kerja efektif itu gimana, dia nggak ngerti. Dia itu hanya orang bodoh. Ya, Michael, kau itu hanya orang bodoh kayak anjing ya. Jadi udah aku bilang saluran pantat sama mulut kau itu sama. Jadi pantat kau mau kentut bukan anginnya lewat pantat, lubang pantat, tapi lewat mulut kau gitu ya. Oke. Di sini gua buktiin dengan tes kebocoran di bagian chamber. Apakah chamber tidak dilem itu bisa bocor atau tidak? Di sini pastinya karet saya sudah pasti ganti. Dari kompresi piston itu sudah harus kita perhatikan untuk kebocoran kompresi ya. Jadi di sini pistonnya sudah tidak bocor ya. Oke, pistonnya sudah tidak bocor. Dan di sini kebocoran tingkat keduanya ya, untuk membuat kompresinya sangat padat itu ada kebocoran di sini. Kalau karet chambernya tidak kita setting dengan benar, itu memang bisa bocor. Tapi kalau kita setting dengan benar, seperti ini kawan-kawan. Tidak ada kebocoran sama sekali ya. Tidak ada kebocoran sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena kerja efektif, kerja kualitas, kerja skill ya. Kalau orang yang langsung ngelem di chamber bagian ini, dilem langsung, itu artinya dia tidak punya skill. Skillnya nol, hanya ibaratnya anak SD yang sudah mau belajar sarjana ya, udah mau belajar S1. Padahal masih kelas 1 SD gitu. Yang harusnya masih belajar membaca, dia masih belajar membaca tapi udah masuk kuliah gitu. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi tidak sesuai kawan-kawan. Jadi di sini tanpa saya lem si karet chamber, kalau kita bisa membuat karet chamber itu baik, settingannya baik, dia tidak akan terjadi kebocoran sama sekali. Oke? Seperti itu ya kawan-kawan. Ini kita tes lagi. Bentar. Jadi kita tuh ngomong dengan ilmu gitu, ilmu. Oke, tidak bocor dan kompresinya pasti padat. Konsumen saya tidak pernah ada ngeluh seperti konsumen si Michael. Oke, tidak pernah ada ngeluh. Ya. Paling kalau ada butuh perawatan, paling dicentolan piston itu ini saya nggak pernah bodi jebol maupun dipatahin. Oke. Reaction gua yang kedua, Michael, lebih baik kita live bareng. Kalau lu ngerasa batang lu masih ada harganya gitu ya. Kalau lu ngerasa jakun lu itu masih ada harga dirinya juga. Tapi kalau kau memang nggak ada harga diri, nggak punya malu, nggak tahu diri, pecundang, beban negara, beban keluarga, ya udah memang begitulah tingkah kau. Ya. Jadi ini sekali lagi tidak saya lem kawan-kawan, tidak saya lem karet chambernya, tapi karet chambernya saya setting dengan sedemikian rupa. Terus kita tes kepadatannya seperti itu, padat sekali, tidak ada kebocoran. Jadi kalau seandainya nanti si karet ada masa expired, kita bisa perbaiki, kita bisa bongkar. Seperti ini. Oke. Kita bisa betulkan dan kita bisa pasang lagi tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Seperti itu kawan-kawan. Itu udah salah satu sampel ya. Nah, terus masalah resep. Dia pakai resep dia, gua pakai resep gua gitu ya. Resep dia itu, resep ibaratnya orang masak air pakai garam doang gitu kan. Dia baru tahu masak air campur garam. Tapi dia udah ngerasa bisa bikin stick. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Dia udah ngerasa bisa bikin stick. Jadi, kalau masalah hak, memang semua orang punya hak, tapi di sini kau jualan. Kan gitu anjing ya. Jadi di sini kau jualan, orang bayar jasa kau buat mendapatkan hasil maksimal, bukan barangnya dirusak, gitu. Kalau dengan cara kau itu kau baru jualan, kau jual air putih, kau didihin, kau kasih garam, terus kau jualnya pakai harga stick. Nah gitu, itu yang nggak bisa diterima anjing, ya. Kalau otak kau bisa jalan, kau terima omongan aku ini. Tapi kalau otak kau memang nggak bisa jalan, ya itu contohnya video kau yang kau buat itu seolah-olah kau benar, tapi kau udah salah gitu, ya gitu ya anjing ya. Nah, anjing nggak bisa diajak ngomong memang gitu. Binatang mana bisa diajak ngomong? Kan dia kalau disuruh aja manut gitu kan. Nah, itu anjing ya. Anjing kalau disuruh manut. Nah, akhirnya kayak begitu. Dia ngerasa video saya kemarin itu lagi nyuruh dia gonggong. Akhirnya dia gonggong kan gitu kan. Nah, itu anjing namanya. Oke, Michael MS Group sama dengan anjing. Nah, udah nggak bisa dikasih tahu memang. Jadi dia dikasih tahu dengan cara begitu, dia gonggong langsung manut kan, langsung manut ngikutin gitu kan. Nah, dia punya hak apa segala, resep apa segala, soal ngomong bahasanya itu. Bahasanya kayak tai gitu kan. Hebat memang, rapi bahasa dia, nggak kayak gua. Kalau gua barbar. Tapi memang kalau gua barbar, kalau gua ketemu lu habis lu anjing ya. Jadi mau ngomong apa lagi kayak begini. Mau ngomong apa lagi? Oh iya, masalah kardus. FPS 200 bisa nembusin kardus Indomie. Bentar, saya siapin dulu ke satu kardus. Terus kita coba, gua punya Pietro Beretta M9
Itu standaran, masih belum gua kerjain. Ini posisi sudah kokang pakai BB12 seperti omongan dia. Ini standaran, belum gua apa-apain, kita tembusin kardus. Baik, ini ada kardus. Ya, belum ada bolong sama sekali, belum ditembak. Ini bukan kardus Indomie, tapi kardus packing. Ya, kardus packing artinya lebih tebal dari kardus Indomie. Asal kalian tahu, kardus unit standar full metal itu dia punya FPS 200 plus ya, 200 plus. Jadi kita ajar saja, ngapain harus mahal-mahal upgrade di MSG kalau cuma nyari FPS 200. Ini beli aja standaran unit full metal, kalian tembak kayak begini tuh. Nggak usah capek-capek ngupgrade, buang duit doang. Nah tuh, tembus kok tuh, tembus. Nah ini tembus. Ngapain capek-capek di upgrade kalau cuma mau nembusin kardus Indomie pula. Kardus Indomie itu lembut ya. Ini kardus packing tebal gitu, 2 layer dia. Oke. Nih 2 layer kardusnya, tembus pakai unit standaran doang full metal. Jadi kalau dia bilang full upgrade, dia itu standaran full upgrade MS Group MIS ya, bukan MS ya, MIS Group Store ya. Itu 200 FPS plus. Kalian gak usah capek-capek upgrade dong. Ini udah 200 plus kok. Udah 200 plus ini. Kalau unit metal mah standarannya 200 plus. Ya, nggak perlu kalian buang-buang duit ngupgrade apalagi. Ini udah cukup standaran ya. Oke. Jadi apalagi sih yang mau dibahas? Nggak ada lagi kan? Cuman kebodohan dia aja kan. Dia menampakkan kebodohan dia. Jadi ya, seperti lagi yang gue bilang tadi, itu dia saluran lubang pantat ya, nyatu ke mulut. Jadi kalau dia kentut itu bukan dari pantat, kawan-kawan. Pantatnya itu nyerap oksigen, nyerap karbon dioksida dan oksigen. Jadilah kentut ya, dengan isi perut dia itu lari ke mulut gitu. Nah, keluarnya dari mulut gitu ya. Oke. Be smart dan jadilah buyer yang pintar ya. Kalau kalian disuruh dia menilai sendiri, nilailah sekalian postingan saya ini. Saya siap diajak live bareng, saya siap diajak pembuktian bareng, saya siap diajak adu skill bareng. Oke? Thank you. Salam goblok MS Group Store, tolol MS Group Store, beban negara, beban orang tua, bikin malu keluarga. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua, Neo Versatikal, yang pintar pastinya, yang punya skill pastinya. Dari Neo Versatikal, Kalimantan Barat, Pontianak, siap hancurkan kau.